Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya kali ini ingin mengomentari Mahfud MD yang mengomentari Jokowi. Sebetulnya ini terkait bukan dari video baru, video lama. Tapi menurut saya tetap penting untuk dibicarakan kembali. Mahfud adalah tokoh yang terpandang dan dipercaya kata-katanya. Dia tuh tidak lazim dikenal sebagai penyebar fitnah atau pembohong. Bagaimanapun, kali ini Mahfud terpaksa saya harus komentari sebagai tokoh yang berperan penting dalam penyebaran kabar bohong yang sangat lazim digunakan untuk menjelekkan Jokowi. Kabar bohong yang saya maksud adalah berita bahwa Jokowi sejak lama berusaha agar bisa maju sebagai calon presiden selama 3 periode. Jadi bukan cuma 2014 sampai 2024, tapi dilanjutkan menjadi 2024 sampai 2029. Kisah ini terus digoreng para pembenci Jokowi sampai sekarang. Beberapa hari yang lalu, saat saya hadir dalam sebuah talk show di sebuah stasiun televisi, ada 2 pembicara yang mengulang kebohongan itu. Mereka bilang, upaya Jokowi agar bisa maju lagi dalam pemilihan presiden 2024 lalu adalah bukti bahwa Jokowi haus kekuasaan. Saya bilang, bukankah Jokowi sudah membantah? Saya bilang yang mengutarakan gagasan 3 periode itu adalah orang-orang di luar Jokowi. Jadi kata saya, kalau mereka masih percaya Jokowi melakukan effort untuk jadi presiden 3 kali, apa buktinya? Mereka dengan enteng bilang, sudah banyak orang yang mengiyakan, tak perlu lagi ada bukti tambahan. Seolah-olah kita harus percaya saja dengan tuduhan itu tanpa perlu memverifikasi kebenarannya. Sesudah talk show itu di sebuah WA group, juga ada peserta grup yang mengatakan, pandangan bahwa Jokowi tidak berusaha jadi presiden 3 periode adalah naif. Kenapa naif? Tidak ada jawaban. Pokoknya menurut dia Jokowi memang sangat terobsesi pada kekuasaan, sehingga langkah apapun akan ditempuhnya untuk melanggengkan kekuasaannya. Dalam kondisi itulah kemudian di TikTok beredar lagi video lama Mahfud MD yang bisa dibilang menjadi alasan yang kuat bagi mereka yang percaya Jokowi memang haus kekuasaan. Dalam video itu, Mahfud nampak sedang diwawancara Abraham Samad yang versi lengkapnya ditayangkan pada 6 Oktober 2024. Mahfud bercerita bahwa saat gagasan perubahan UUD 45 agar presiden diizinkan menjabat selama 3 periode, dia termasuk orang yang didekati para pelobi. Dia tidak mengatakan para pelobi itu adalah orang-orang yang diperintah Jokowi. Mahfud hanya menjelaskan Jokowi tahu bahwa ada upaya itu dan Jokowi membiarkannya. Para pelobi itu mendekati banyak pihak seperti para petinggi partai dan para menteri, termasuk Mahfud sendiri yang menjabat sebagai Menko Polhukam di periode kedua Jokowi. Saat melobi, orang itu meyakinkan Mahfud bahwa perpanjangan masa jabatan presiden mudah dilakukan. Kata orang itu, saat upaya perubahan UUD 45 dilakukan, Jokowi akan diminta melakukan umroh agar Jokowi tidak terlihat sebagai mastermind-nya. Siapa orang yang melobi itu? Tanya Samad. Mahfud menolak menjawabnya. Itu nanti akan disampaikan suatu saat, kata Mahfud. Selanjutnya, menurut Mahfud, ketika Jokowi umroh, anggota MPR melakukan sidang untuk mengubah pasal konstitusi yang menghambat presiden maju untuk ketiga kalinya. Pagi dibuat panitia kerja, siang diplenokan, sorenya disahkan. Besoknya masa jabatan Jokowi sebagai presiden bisa langsung diperpanjang. Semudah itu. Mahfud lalu berpetuah soal pentingnya moral hukum, bukan hanya prosedur hukum. Mahfud secara khusus menyebut nama Megawati sebagai petinggi partai yang paling keras menolak usulan itu. Mahfud juga cerita bahwa dirinya diiming-imingi jabatan oleh orang yang melobinya itu. Menurut orang itu, kata Mahfud, masa jabatannya sebagai menteri otomatis diperpanjang kalau upaya perubahan UUD itu goal. Tapi kata Mahfud, dia menolak iming-iming itu karena dia bukan orang yang haus kekuasaan. Mahfud juga cerita perannya sebagai Menko dipertanyakan ketika munculnya usulan itu. Menurutnya, dia terlibat dalam gerak menggagalkan upaya itu tanpa lebih jauh menjelaskan secara terperinci apa yang dia lakukan. Pertanyaannya, apa benar cerita Mahfud itu? Saya percaya Mahfud jujur ketika mengatakan dia pernah didekati orang-orang yang berupaya mengubah UUD 45. Tapi yang menggerakkannya bukan Jokowi. Sayang sekali Mahfud sama sekali tidak berani menyebut nama orang yang melobinya itu. Kalau kita bisa tahu, akan lebih mudah bagi kita untuk mempercayai apakah lobi tersebut memang terjadi atas inisiatif atau direstui Jokowi.
Sayangnya entah kenapa Mahfud tidak bersedia menjelaskan kepada kita siapa orang itu. Tapi lebih dari itu, Jokowi sendiri secara terbuka mengatakan menolak perpanjangan 3 periode itu. Usulan perpanjangan masa jabatan presiden itu sudah muncul pada tahun 2019. Usulan itu muncul menyusul isu amandemen UUD 45. Ketika itu setidaknya ada 3 usulan masa jabatan presiden. Pertama, masa jabatan presiden diperpanjang menjadi 8 tahun dalam satu periode. Kedua, masa jabatan presiden dipangkas menjadi 4 tahun tapi bisa dipilih 3 kali. Ketiga, masa jabatan presiden tetap 5 tahun tapi dapat dipilih kembali sebanyak 3 kali. Jokowi menolak semua usulan itu. Menurut Jokowi, pihak-pihak yang mengusulkan itu punya 3 motif buruk terhadapnya. Ingin menampar mukanya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskannya. Jokowi bahkan menegaskan, dia itu adalah produk pemilihan langsung berdasarkan konstitusi pasca reformasi yang mengamanatkan jabatan eksekutif termasuk presiden paling banyak 2 periode, di mana 1 periode berlangsung 5 tahun. Setelah pernyataan keras Jokowi itu, usulan perpanjangan masa jabatan presiden langsung mereda. Tapi pada Maret 2021 kembali bergulir. Pemicunya pernyataan Amin Rais yang menyebut ada skenario mengubah UUD 45 untuk mengakomodir wacana masa jabatan presiden 3 periode. Jokowi ketika itu kembali bersuara keras. Dia mengaku tidak berniat dan tidak punya minat untuk menjabat presiden selama 3 periode. Setelah itu usulan itu kembali meredup. Tapi pada awal 2022, usulan perpanjangan masa jabatan presiden jadi 3 periode kembali bergulir. Ini dipicu oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang mengusulkan penundaan pemilu 2024. Belakangan isu itu bergulir jadi wacana presiden 3 periode yang didorong beberapa menteri, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Gagasan itu ramai dikritik publik. Jokowi sampai harus merespons kembali dengan menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi. Kita bukan hanya taat dan tunduk tapi juga patuh pada konstitusi, kata Jokowi. Jokowi memang sempat jadi sasaran kritik sebab menyatakan wacana penundaan pemilu dan presiden 3 periode tidak bisa dilarang dan itu adalah bagian dari demokrasi. Jokowi pada dasarnya mengatakan setiap pendapat sah untuk diutarakan sebagai bagian dari demokrasi. Tapi dia tidak mengatakan mendukung rencana itu. Bagaimanapun, sikap Jokowi itu dikritik karena dinilai tidak tegas, bahkan dianggap menikmati wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Isu itu bahkan sempat memicu gelombang aksi massa di sejumlah daerah. Akhirnya Jokowi secara terbuka menyentil langsung para menterinya pada awal April 2022. Dia bilang, jangan ada lagi menteri yang bicara soal perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Fokuslah bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kata Jokowi. Apa yang saya paparkan di sini merujuk pada apa yang diberitakan media. Jokowi secara konsisten menunjukkan pada publik dan juga pada para pendukungnya bahwa dia tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi bersikap sangat tegas soal itu. Sayangnya para pembencinya tidak mau tahu dan terus menggelindingkan kebohongan yang akan meruntuhkan kredibilitas Jokowi. Dan sayangnya lagi tokoh seperti Mahfud MD justru memberi tambahan cerita yang dengan mudah digoreng untuk membenarkan fitnah tersebut. Bagaimanapun saya percaya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Saya percaya Jokowi jujur. Dan kejujurannya akan menyelamatkannya dari fitnah-fitnah yang suka sekali disebarkan para pembencinya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.